Kalau bingung-bingung mungkin bisa tanya lebih lanjut. Oh, Gitu ya. tenang. Ini hostnya ini gak ada tandingan nih. Ono tandingan nih. Jadi ini yang nonton pasti juga gak ono tandingan nih. Tenang. Pasti kebayang mereka. Wow, amazingly. Jadi franchise-nya itu bukan franchise Vision-nya, tapi franchise diri kitanya ini loh guys ya. Vision tuh cuman sebagai apa ya, wadah kita lah. Vision kita itu vision, kita punya satu visi gitu kan di Vision untuk goals kita itu punya passive income. Oh, oke. Wih gila, amazingly ya, pantesan aja ya guys ya, banyak banget anak muda dan banyak banget anak muda yang ikutan Vision ini, dan bahkan ya Vision ini itu langsung satu package guys. Jadi self developmentnya itu tidak pandang umur ya guys ya. Kerennya di situ. Nah, oke. Untuk dari sistemnya nih keren banget. Aku mengakui nih guys. Nah, jadi di sini memang produknya juga powerful. Memang mereka tuh upgrade banget gitu loh, sama relevan sama zaman sekarang. Apalagi kan di sini nggak cuma health doang gitu loh. Nggak cuma yang kartu rumah sakit aja gitu kan. Ada banyak lainnya gitu kan, kayak CI gitu. CI-nya yang juara sih. CI itu sakit kritis. Oh, critical illness. Okay. Perlindungan sakit kritis ini yang bagus banget, yang di sini juara 1 lah. Kalau misalnya mungkin ada yang nonton di sini, maksudnya klik deh klaim sakit kritis gitu kan di Google, pasti yang keluar Allianz. Oh ya, coba dong Tim, bener nggak? Aku pembuktian guys ya. Klaim sakit kritis ya? Iya, siapa? Allianz ya. Hah? Siapa? Allianz. Oh, Allianz, bener ya? Oh bener guys, aku udah buktiin sendiri ya guys ya, timku sendiri nih yang buka ya guys ya, bener-bener. Ya, jadi memang kita yang powerful banget, kita nggak udah, apalagi yang sekarang udah nggak ada survival period juga. Mungkin teman-teman kalau misalnya pengen tahu, mungkin bisa tanya langsung kali ya. Jadi karena ini bakal panjang banget kalau nggak bahas produk nih. Oh iya, bakal panjang banget. Tapi cuman garis besarnya itu sih, kita number 1 di Indonesia di produk critical illness. Yang lain kita juga ada beberapa yang menurutku sebenarnya termnya tuh sedikit. Term and condition-nya tuh sedikit, karena banyak banget orang yang beli asuransi tapi kelihatannya wah keren gitu kan, limitnya bisa sampai miliar, 30 miliar, 40 miliaran gitu kan, tapi ternyata ada termnya. Ada termnya yang mereka nggak bilang, si agentnya nggak bilang gitu. Pada saat ini term apa maksudnya? Apa ya, term itu kalau misalnya mereka dalam suatu kondisi tertentu, pada saat mau klaim ternyata masih ada term and condition-nya untuk itu cair. Oh, oke. Gitu. Jadi masa tunggu maksudmu ya? Macam-macam, nggak cuma itu. Macam-macam, nggak cuma masa tunggu gitu kan. Tapi kalau misalnya di critical illness ya masa misalnya mereka tuh harus bertahan hidup. Misalnya ada tuh yang di sebelah gitu kan. Di sebelah lah gitu kan, brand sebelah. Mereka harus bertahan hidup dulu gitu, baru bisa cair gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya mereka di Allianz didiagnosa dokter misalnya sakit kanker atau sakit jantung atau penyakit kritis lainnya, itu langsung bisa klaim. Oh ya? Iya. Tanpa tunggu masa tunggu juga yang tentang rentan masa hidup itu ya? Enggak, kecuali ini ya masa tunggu untuk penyakit di awal yang 3 bulan sama 1 tahun ya. Oh, itu beda ya. Itu karena daftar asuransi kan kita harus dalam keadaan sehat dong. Jangan baru sakit, baru ngerasa gak ada gejala, baru daftar. Oke. Akhirnya nanti kejadian yang lain-lain ternyata masa tunggunya itu belum mencapai masa tunggu, udah tiba-tiba ada sakit, udah nggak bisa. Di seluruh asuransi juga ada kok masa tunggu. Oke, seluruh asuransi 12 bulan, 3. Cuman hebatnya di Allianz kalau cancer 3 bulan aja. Untuk kartu rumah sakit ya. Serius? Oh, biasanya setahun 2 tahun loh tuh. Biasanya. Iya. Iya bener kan? Biasanya 1 tahun 2 tahun kan. Ini 3 bulan doang. Wow, amazingly. Pantesan aja. Powerful banget ya guys ya. Oke. Segampang itukah kamu menjual produk Allianz Vision? Oke. Segampang itukah? Yang pertama sih sebenarnya secara apa ya? Akumulatif dari masyarakat Indonesia sendiri, sebenarnya 7% doang yang baru punya produk seperti ini. Yang punya produk yang proper, asuransi yang proper. Oke. Nah, jadi 93% di Indonesia itu masih banyak yang butuh gitu kan. Sebenarnya kita seluruh perusahaan asuransi yang lain gitu kan, sebenarnya kita lagi berbondong-bondong untuk membuka mata masyarakat Indonesia.
untuk aware terhadap financial mereka, untuk aware terhadap proteksinya mereka gitu kan. Sebenarnya kita walaupun mungkin ada brand-brand lain di luaran sana gitu kan, tapi prinsip kita sama kok. Kita membantu masyarakat Indonesia untuk tidak tidak terjadi kebangkrutan pada saat hal resiko itu terjadi. Oh ya, gitu. apalagi resikonya meninggal itu satu meninggal ya sih. guys ya. Oke. Karena itu lifestyle-nya setelah ditinggal, lifestyle-nya keluarganya jadi hancur berantakan, apalagi kalau sampai nggak bisa manage keuangan malah tambah adanya bangkrut. Iya, benar-benar. Oke. Jadi guys ya, ini quote dari aku nih ya. Belilah asuransi ketika tidak butuh, karena pada saat kamu butuh asuransi yang nolak kamu. Ingat nih. Bener ya? Iya, iya. Keren loh gue. Aku mau nanya, masih ada nggak sih insurance yang kita bayarnya itu masih di bawah setel? Masih baik. Itu jadi insurance tuh ada dua sebenarnya. Ini informasi aja. Ada yang tradisional sama yang unit link. Oke. Nah, tapi kalau misalnya aku saranin sekarang ke unit link aja gitu kan. Karena di sini unit link hampir sama kayak kita unit link itu kita beli rumah. Kalau tradisional itu kita sewa rumah gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya bisa langsung aja. Bisa tanya lebih dalam. Cuman di sini aku jelasin bahwa unit link sama tradisional itu adalah perbedaan asuransi dan otomatis tradisional lebih murah. Kalau kita nyewa rumah kan lebih murah kan? Ya kan? Benar. Cuman kita bukan pemilik rumah itu. Sama aja kita akan nyewa terus gitu kan. Tapi kalau misalnya kita punya unit link, kita seumur hidup udah lebih safe. Oke. Gitu. Kamu ngomong soal unit link nih ya. Oke. Yang orang-orang nih ya, guys, ini aku juga banyak kenal nih dari teman-temanku juga ya, dari beberapa orang yang aku pernah kenal. Teman-temanku sama beberapa orang itu kita tahu lah ya, yang namanya unit link itu adalah reksadana yang ada rider kesehatan bersama investment. Benar? Maksudnya manfaat dan investasi. Manfaat dan investasi. Nah, dulu itu kayak ada tulisan nih, oh investasi rendah lu dapat berapa, sedang kamu dapat berapa, yang tinggi itu dapat berapa. Tapi itu just on illustration. Nah, sejalan ini sampai sekarang ini investasi yang dilakukan sama beberapa perusahaan insurance itu juga tidak mendekati ilustrasi yang pendapatan rendah. Itu sama sekali nggak dapat bahkan. Nah, kenapa kok Vision ini malah menyarankan untuk ngambil unit link? Why? Apa ya? Jadi sebenarnya teman-teman mungkin bisa searching dimanapun ya kan. Bahkan unit link itu sebenarnya yang paling powerful untuk asuransi. Karena kenapa sih dia bahkan dia nggak bisa sampai di yang paling rendah? Gitu kan? Karena usia bertambah, gitu kan. Otomatis polis tuh sebenarnya 5 tahun sekali harus direview. Nah, pada saat di-review ini perlu di top up apa enggak? Gitu kan. Apalagi kalau udah semakin tua kan biaya asuransi kan semakin tinggi gitu kan. Jadi biaya asuransi itu mengikuti biaya, usia kita gitu. Jadi kenapa di sini kita menjualnya itu proteksi bukan asuransi, bukan investasi gitu kan, bukan investasi gitu kan. Tapi di sini proteksi yang diutamakan. Jangan sampai nih tiba-tiba gitu kan. Kan kita ada fasilitas kan kalau di unit link, kalau misalnya 2 tahun misalnya pandemi misalnya kita nggak bisa bayar nih 2 tahun gitu kan asuransi, bisa loh kita cuti premi. Jadi kita nggak perlu bayar premi kita nggak perlu bayar premi kita di dalam 2 tahun itu. Tapi gitu. apa yang kita perlu bayar? Nggak usah bayar premi. Enggak, karena kita nggak punya pemasukan. Misalnya pandemi lagi misalnya 2 tahun gitu kan nggak punya pemasukan gitu, ya kali suruh bayar asuransi. Nah kalau tradisional, kalau bayar ya bayar, kalau nggak bayar ya mati. Asuransinya gitu. Jadi kayak hampir sama kayak kita sewa rumah kan, kalau kita nggak bayar sewa rumah ya udah go out, nggak bisa tinggal sini gitu kan. Udah dimarahin tuh sama yang punya penyewanya, sama yang punya apartemennya, ya kan? Udah dimarahin gitu kan. Jadi kayak di sini hampir sama sebenarnya konsepnya gitu kalau misalnya diibaratkan dengan penyewa dan pembeli rumah. Gitu. Oke, jadi yang diubah itu harus mindsetnya dulu ya guys ya, bukan berarti kalian beli unit link itu oh ya udahlah, kan ada tuh masa bayar. Masa bayar itu kan ada tuh kayak oh ini harus 5 tahun nih AI ya 5 tahun nih om kayak gitu kan. Ada lagi oh ini cuma perlunya hanya 10 tahun, sisanya udah nggak perlu bayar lagi. Berarti nggak seperti itu ya? Nggak, kan banyak banget tuh yang asuransi yang memang
udah bayarnya 10 tahun aja, terus Uh-uh. nanti di covernya seumur hidup. Itu enggak sih, itu Nah, enggak ada. Itu nggak ada ya guys ya. Itu mindsetnya yang perlu diubah. Uh-uh. Meskipun kalian ngambil unit link, itu per 5 tahun juga butuh yang namanya apa? Review policy. Review policy lagi ya. Kira-kira ini masih sesuai dengan Iya. sini ya. Ya benar juga ya. Berarti insurance itu juga perlu maintain ya. Iya, maintain. Maintain loh. Karena gini ya, apa namanya? Kita tuh kayak memindahkan uang kita dari ATM kita, dari bank pribadi kita, rekening kita ke rekening proteksi. Nah, rekening proteksi ini yang akan keluar pada saat kita terkena resiko. Kita nggak perlu keluar dari kantong pribadi gitu kan. Which is di rekening proteksi ini harus hidup. Nah, gimana caranya rekening proteksi hidup? Harus ada nilai uangnya di dalam. Kalau unit link ya, harus ada nilai tunai di dalam. Pada saat ada nilai tunai di dalam, walaupun kita misalnya lupa bayar nih, misalnya 2 bulan gitu kan. Bisa kita cuti premi gitu kan. Gitu. Tapi sekarang udah ada aturan baru sih. Ada aturan baru. Jadi kalau mau cuti premi harus pengajuan dulu. Misalnya mau cuti premi di bulan berapa ke bulan berapa. Gitu. Okay. Kalau dulu sih masih ini ya. Sekarang udah peraturan dari OJK semua asuransi sih, ini nggak cuma Allianz. Jadi kalau misalnya mau cuti premi memang harus bilang dulu. Harus bilang dulu. Harus ada surat berapa? formnya. Cuti premi dari bulan sekian sampai bulan sekian. Gitu. I Baru dia see. akan makanin dari nilai tunai yang di dalam. Gitu. Oke. Nah, aku mau nanya nih soal ngomong izin ya. OJK kan barusan ngeluarin peraturan tuh premi naik. Itu maksudnya gimana? Sebenarnya itu bukan premi yang naik gitu kan, tapi Natalia tahu sendiri kan kalau misalnya sekarang tuh ada tiap tahun tuh inflasi ada terus kan. Pastilah. Nah, biaya asuransi juga sebenarnya harus mengikuti itu juga. Karena biaya pengobatan itu naik. Oh ya, pastilah. Ya kan? Pasti, Dan usia manusia bertambah, usia si yang punya polis juga bertambah, otomatis juga naik kan. Yes. Nah, makanya naiknya itu diikuti dengan beriringan dengan itu. Gitu. Terus juga ada beberapa kebijakan-kebijakan yang memang peraturan-peraturan, misalnya berapa tahun kita nggak boleh ngambil dulu nih uangnya nih, biar si unit linknya itu sempurna. Sempurna dalam arti gimana ya? Uang yang di dalam tuh investasinya tuh juga bagus gitu loh. Oh gitu. Jadi kalau dulu kan benar-benar dimentokin ke proteksi ya kan. Iya. Kalau sekarang walaupun memang ada investasinya diperbanyak gitu kan, biar si biaya akuisisinya tuh dipersedikit, investasinya diperbanyak untuk mempertahankan nilai tunai di masa mendatang, agar bisa stabil sesuai dengan ilustrasinya. Gitu. Oke. Wah gila, ini aku udah cukup banyak Makanya informasi sekarang sih. sebenarnya lebih bagus, cuman memang agak sedikit lebih mahal gitu kan. Cuma lebih bagus karena di sini memang nilai tunai itu dijaga banget. Karena semakin kita tua kan biaya asuransinya gede banget kan. Nah itu untuk memperpanjang masa aktif asuransi pada saat di usia tua. Gitu. Kan kita nggak tahu nih nilai investasi pada saat berapa puluh tahun lagi berapa gitu kan. Jadi memang untuk jaga-jaga biar top up-nya nggak perlu gitu loh. Biar top up-nya nggak perlu. Kalau misalnya kita perlu top up mungkin 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi gitu mungkin ya. Kalau misalnya masih muda kayak kita mungkin top up mungkin puluhan tahun lagi gitu kan. Kalau udah dewasa baru masuk gitu kan, misalnya udah 50 baru masuk gitu kan. Biaya asuransinya tuh udah gede. Sedangkan sisanya itu kan sedikit tuh, ya kan? Untuk diinvestasikan. Nah, itu nggak kekejar dari kenaikan si biaya asuransinya. Kebayang nggak? Kebayang ya. Jadi kebayang ya. Mungkin teman-teman bisa tanya lebih lanjut ya kalau misalnya kalau bingung-bingung mungkin bisa tanya lebih lanjut. Oh, gitu ya. tenang. Ini hostnya ini gak ada tandingan nih. Jadi ini yang nonton pasti juga gak ada tandingan nih. Tenang. Pasti kebayang mereka. Kebayang ya. Kebayang loh. Tenang. Beres. Oke nih. Sebentar. Kamu kan tadi ngomong investment untuk tahun kayak usia muda kita. Itu kan bisa ya paling 20 tahun lagi lah ya. Berarti di Vision Alliance Vision ini pada saat kamu KYC. Ya, KYC itu know your customer form ya guys ya. Nah, itu berarti kayak nasabah itu boleh dengan sesuka hati dong. Mereka tuh mau pilih yang mana? Kayak misal pendapatan tetap, misal obligasi, misal kayak pasar uang, atau mereka bisa memilih instrumen sendiri pada saat isi form pendaftaran masuk. Atau gimana?
sebenarnya kita dari awal memang kita udah kasih tahu gitu kan. Kalau misalnya memang kategori, kan kita juga pasti ada market survei ya. Ya. Nah, market survei itu kita udah bisa ngisi sendiri tanpa harus, kadang kan orang kan terima beres kan. Orang nggak ngerti yang gitu-gitu biasanya gitu kan. Kalau misalnya kita kita diskusin juga, orang apa sih ini reksadana, kan nggak semua orang ngerti investasi, nggak banyak gitu kan. Tapi kita kalau misalnya mereka di jawaban pertanyaan market survei mereka kan ada pertanyaan investasi apa yang terbaik di Indonesia saat ini gitu kan. Nah, itu pada saat mereka jawab mungkin emas atau mungkin yang reksadana gitu kan. Berarti orang ini tipikal yang low risk. Low risk. Ya. Oh, berarti bisa mengikut berarti yang fixed income. Fixed income berarti. Oke. Berarti Yang, memang bisa ya, memang bisa mereka kita ya. kategoriin gitu. Tapi kalau misalnya memang mereka udah melek banget maksudnya investasi, biasa mereka yang tanya. Ini dimasukinnya kemana gitu kan. Oke. Aku mau masukinnya ke sini. Jadi mereka bisa request. Kalau mereka bisa request. Oke. Bahkan setiap tahun tuh bisa switching. Jadi ada switching untuk setiap tahun sekali. Iya, ada. Setiap tahun ya. Wah. Saya mau di switching misalnya lagi naik nih saham gitu, masuk ke equity gitu kan. I see. Gitu. Cuman tetap ya core-nya ini asuransi bukan investasi. Kalau mau ya. Dikit nih tentang investasinya, kira-kira tetap dapat nggak ya kayak surat tiap bulanan dari bank Kastedian? Itu kan pasti dimasukin reksadana kan, pendapatan tetap. Atau yang mana? Pasti dapat dong ya kayak dari bank Kastedian. Atau terima laporannya langsung jadi satu nih sama Allianz Vision. Oh, kita di Allianz sendiri kita kan udah go digital ya. Jadi kita ada beberapa account yang bisa kita track uang kita tuh ada berapa. Terus bisa investasi situ kita, ya? Wah, oke. Terus wah, itu membantu banget sih. Jadi di sini memang permudah sih. Nggak cuma aplikasi itu aja, banyak aplikasi lain juga yang menunjang untuk nasabah bisa cari tahu sendiri gitu kan. Jadi dia udah nggak perlu lagi nih tanya-tanya agentnya gitu kan sebenarnya gitu. Karena satu lagi sih sebenarnya, agent kan fungsinya kan untuk mengetahui kebutuhannya dia apa. Ya. Itu nggak bisa digantikan oleh robot atau apa gitu. Karena kita untuk menggali kebutuhan itu membutuhkan manpower manusia gitu kan. Trust yang paling penting trust ya. juga ya. Kalau trust udah pasti ya kan. Cuman kadang-kadang agent kan juga beda-beda kan. Ada yang agent nggak bisa menggali gitu. Ada agent yang bisa menggali gitu kan. Jadi memang ya kadang-kadang orang beli juga karena agent juga gitu, bukan karena produk juga gitu kan. Baiklah. Aku sudah paham semua, informatif banget loh kamu ini beneran. Dari tadi aku pancing-pancing ya guys ya, tapi jawabannya nggak mau detail gitu ya, nggak mau detail nih. Ya oke guys ya. Rahasia perusahaan. Thank you banget loh ya, thank you banget kamu mau datang di sini, guys. Tetap ya, kalian harus ingat ya, asuransi itu bukan sebuah momok ya. Tapi itu sebuah keharusan buat proteksi kalian dan lifestyle kalian guys ya. Nah, oke. Tetap like, tetap stay tune, tetap subscribe karena aku akan ada banyak video informatif lagi yang lainnya. Dan aku Natalia Limseng, kau tandingan nih Stefan. Stefan. Oke, bye-bye. Bye.